ciri-ciri orang yang baik. Ya. Jadi ada orang yang baik, ada orang yang kurang baik. Ya, orang yang pura-pura baik, ada orang yang benar-benar baik. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang baik. Di sini dijelaskan nanti cirinya, ya. Ciri-ciri daripada orang yang baik. Mudah-mudahan kita ada ciri. Dila idza aradallahu bi'abdin khairan faqahahu fid din. Dikatakan idza aradallahu bi'abdin khairan. Idza aradallah, ketika Allah menghendaki, bi'abdin, kepada seorang hamba, khairan, menjadi orang yang baik. Nah, ini ai kamilan, manusia yang seutuhnya, manusia yang sempurna. Faqahahu fid din, maka Allah menjadikan hamba tersebut adalah orang-orang yang memahami kepada agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'maluna. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarja'. Sadaqallahul azim, sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram, muhtaram, saya hormati Bapak DKM beserta jajarannya, para asatidz dan para hujjah, seluruh jamaah Masjid Jami'at Taqwa, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara, dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam serta salam semoga tercurah limpah kepada Faduqa Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talfa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, syukurillah, pagi hari ini kita masih dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberikan umur dalam keadaan sehat wal afiat, sehingga kita masih bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam melaksanakan rangkaian ibadah untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mudah-mudahan
semua amalia ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali. Sekarang menginjak kepada maqalah yang ke-41. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyatu wal arba'una. Maqalah yang ke-41 ini akan menceritakan tentang ciri-ciri orang yang baik. Ya. Jadi ada orang yang baik, ada orang yang kurang baik. Ya, orang yang pura-pura baik, ada orang yang benar-benar baik. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang baik. Di sini dijelaskan nanti cirinya, ya. Ciri-ciri daripada orang yang baik. Mudah-mudahan kita ada ciri. Dila idza aradallahu bi'abdin khairan faqahahu fid din. Dikatakan idza aradallahu bi'abdin khairan. Idza aradallah, ketika Allah menghendaki, bi'abdin, kepada seorang hamba, khairan, menjadi orang yang baik. Nah, ini ai kamilan, manusia yang seutuhnya, manusia yang sempurna. Faqahahu fid din, maka Allah menjadikan hamba tersebut adalah orang-orang yang memahami kepada agama. Bahkan ini termasuk juga disebutkan baginda Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki dia menjadikan orang yang baik, yufaqihu fiddin, maka Allah jadikan dia orang yang mengerti tentang agama. Gitu. Kalau ada pertanyaan di mafhum mukhalafah li musulmah, bagaimana kalau Allah menghendaki seseorang itu dijadikan orang yang celaka, gitu ya, orang yang tidak baik? Berarti may yuridillahu bihi syarran lam yufaqihu fiddin. Barang siapa ketika Allah menghendaki seseorang dijadikan kurang baik, katanya, tidak baik, maka tidak akan Allah buat dia mengerti, memahami terhadap agama. Masya Allah. Dia, maka beruntunglah kita hamba-hamba Allah yang Allah berikan hidayah, yang Allah berikan taufik. Untuk apa? Untuk mencari ilmu, pengetahuan, memahami tentang masalah agama. Karena ada sebagian orang yang menganggap hal ini adalah hal yang sepele, yang penting kaya. Dia tidak ada urusan dengan agama. Na'udzubillah summa na'udzubillah, gitu ya. Maka beruntunglah kita yang Allah kehendaki, gitu ya, untuk menjadi hambanya yang terbaik atau manusia yang seutuhnya, insyaallah. Nah, itu ciri yang pertama, Allah jadikan dia orang-orang yang memahami agama. Aibi usulihi wa furuhi, baik tentang pokok asalnya agama ataupun cabang-cabangnya agama. Usul itu adalah tauhid, itu ya, tauhid, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga furu'nya, cabangnya daripada tauhid nanti seperti ibadahnya, muamalahnya, munakah, dan juga jinayah dan sebagainya.
Yang kedua, idza aradallahu bihi 'abdin khairan wa zahadahu fid dunya. Ciri yang kedua, di mana Allah akan menghendaki seorang hamba dijadikan orang yang baik, manusia yang seutuhnya. Zahadahu fid din, maka Allah menjadikan dia zuhud fid dunya, terhadap dunia. Masya Allah ya. Jadi ciri yang kedua nih, ciri-ciri orang yang baik itu Allah bikin dia zuhud fid dunya, tentang urusan dunia. Maksudnya ai ja'ala qalbahu khalian mimma khallat minhu yaduhu. Allah menjadikan hatinya, Allah menjadikan hatinya si hamba tersebut khalian, sepi gitu ya, mimma khallat minhu yaduhu, dari sesuatu yang didapatkan oleh tangannya. Jadi hatinya dibuat tenang, tentram, adem, ayem gitu ya. Meskipun gitu ya, dalam kesulitan hidup, meskipun dia sedang berada dalam kesulitan hidup, tetapi dia tetap memiliki hati yang tenang dan senang. Itu ya. Ini kita masuk apa enggak nih ya? Kalau model-model sekarang, ya Allah, segala susah ya Allah, gitu ya, segala susah, segala sulit. Oh. Nah sekarang hati kita tanya tuh, senang apa enggak? Iya Bu, nih ibu-ibu ada nggak Bu? Kalau si bapaknya ngasih, nafkahnya kurang, masih senang apa enggak Bu? Masih sering senyum apa enggak? Itu Bu ya Bu. Iya, tetap senyum ya, tetap senyum. Semoga dengan senyum-senyum itu menjadi apa? Menjadi kekuatan ya buat suami-suami ibu, kan gitu ya. Nih kira-kira nanya ke bapak-bapak nih, udah usaha susah gitu ya, gaji rada seret, dikurangin lagi gitunya. Tuh, tiba-tiba udah pulang kerja, istri memblek gitu. Betah nggak di rumah kira-kira? Bapak-bapak nih, betah nggak nih? Ya Allah, makanya jangan disalahin dengan bapak-bapak ngelihat ngelarak lirik lagi yang lain, itu biasanya disebabkan ibu-ibunya banyak memble di rumah. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah ya Bu, selalu diberikan keberkahan dan juga kesenangan dan ketenangan hati di dalam menghadapi segala musibah, segala ujian, segala cobaan yang Allah berikan untuk kita. Wa basarahu bi uyubi nafsihi. Selanjutnya, idza aradallahu bi 'abdin khairan basarahu bi uyubi nafsihi. Ciri yang ketiga, ketika Allah ingin menjadikan seorang hamba itu khairan, menjadi orang-orang yang baik, manusia yang sempurna, basarahu bi uyubi nafsihi, maka Allah perlihatkan bi uyubi nafsihi kepada hamba tersebut kecelaan, aib-aib yang ada di dalam dirinya. Ya, bukan aib, bukan kecelaan yang ada di orang lain. Maksudnya nih, tetapi aib-aib yang ada dalam diri kita. Itu tanda-tanda, itu ciri-ciri Allah ingin menjadikan kita seorang yang baik, orang yang sempurna, insyaallah. Nah, yang jadi pertanyaan kita nih ya, kita nih, yang kita lihat banyak aibnya orang lain apa kita? Gitu ya, yang sering banyak kita lihat jeleknya itu kita apa orang lain? Kita apa tetangga gitu? Ya Allah,
Susah bener ya Bu ya, Masya Allah. Makanya ada ibarat kata peribahasa apa sih peribahasanya? Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, semut yang kecil itu di atas gunung yang jauh kelihatan. Jadi aib orang, keburukan orang sekecil apapun kelihatan gitu. Tapi keburukan kita, aib kita, kesalahan kita yang gede, yang besar kagak kelihatan. Masya Allah. Mudah-mudahan kita mah bisa diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala aib-aib, kecelaan-kecelaan yang ada dalam diri kita. Insyaallah. Ini 3 ciri orang-orang yang akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang baik, manusia yang seutuhnya. Mudah-mudahan kita termasuk. Yang pertama apa tadi? Faqahahu fiddin, mengerti tentang urusan agama kita. Terus yang kedua, zahadahu fid dunya, zuhud terhadap dunia. Yang ketiga, diperlihatkan aib-aib diri kita. Itulah 3 poin, 3 hal yang menjadi tanda dan ciri-ciri Allah menjadikan diri kita seorang hamba yang akan dijadikan orang yang baik atau manusia yang seutuhnya. Masya Allah. Selanjutnya wal maqalatu saniyatu wal arba'una, maqalah yang ke-42. Maqalah yang ke-42 ini akan menjelaskan tentang perkara-perkara yang menggembirakan. Wah, ini nih ya. Ini kita nih. Perkara-perkara yang menyenangkan. Perkara-perkara yang disukai hati. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus saniyatu wal arba'una, maqalah yang ke-42. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini langsung dari Rasul. Beliau pernah bersabda, hubiba ilayya min dunyakum salasun. Ini kata Rasul, hubiba ilayya min dunyakum salasun, ada 3 perkara yang menggembirakan hatiku min dunyakum, dari urusan-urusan duniamu. Ya, jadi ada 3 poin, ada 3 hal, ada 3 perkara yang sangat dicintai Rasul, yang sangat disenangi Rasul. Ay mahbubaukum mimma bainas samawati wal ardh, segala perkara yang dicintai olehmu, yang disenangi olehmu, dari hal-hal yang ada di antara langit dan bumi. Ya Allah. Ada 3 hal, salasun, ada 3 perkara. Mana yang 3 perkara, hal-hal yang paling dicintai Rasul? Yang pertama at-thayyibu, yang pertama memakai wangian. Rasul itu senang pakai wangi-wangian. Tuh. Makanya sunnah kita ya pakai minyak wangi, dan kita mah aslinya nggak wangi. Kalau Rasul mah nggak usah pakai minyak wangi juga udah wangi kalau model kita. Ya Bu, ya udah habis belum Bu minyak wanginya Bu? Udah habis tuh. Minta lagi atau ke bapaknya? Suruh belikan lagi gitu ya. Diliatin, seru begitunya. Kalau jadi suami yang siaga teh sebenarnya begitu. Suami idaman teh liatin tuh alat-alat rias istri. Ini masih banyak apa enggak ini buat bedaknya dan sebagainya gitu ya. Ini suka liatin apa enggak nih bapak-bapak nih? Ya. Oh. Gitu ya Bu ya. Tambahin, makanya nih sebulan sekali itu tambahin. Buat apa? Ya iya, yang bagus. Tapi kalau beli minyak wangi Bu, tanya dulu suaminya. Bu, iya tanya dulu suaminya. Suami Ibu senangnya minyak apa? Tuh ya, jangan sampai minyak disenangi kita, suami kagak seneng.
Gitu ya. Nah gitu, tanya dulu Mas, senangnya minyak apa, kan gitu ya. Itu enak. Kita tanya lagi istri kita, Mah senangnya minyak apa Mah? Tuh beli minyak, tapi jangan yang murahan minyaknya ya, jangan yang murah meriah banyak tapi nggak ada pengaruhnya sama sekali. Dipakai sekali langsung hilang. Yang agak mahalan gitu ya minyaknya, Insya Allah yang nempel gitu sampai seminggu nempel, bagus ya minyak itu ya, yang mahal gitu tuh, biar enak adem, tapi non alkohol bagus mah ya. Jadi bisa biar dipakai sholat, bisa dipakai untuk jalan-jalan juga bisa, yang seneng gitu ya. Ini at-thayyib yang pertama yaitu wangian ya. Wan nisa'u yang kedua, perkara yang dicintai Rasul dari dunia kita itu adalah nisa, perempuan. Kayaknya cocok nih Maya dengan kita. Aku apa enggak nih kira-kira? Ini fakirno aku enggak fakirno. Wan nisa gitu ya, perempuan. Masya Allah, ini wanita. Tapi wanita soleha. Ibu ya, itu ya ibu-ibu nih. Ibu-ibu itu adalah diantara perkara yang dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasul itu sangat mengangkat sekali derajat wanita, derajat perempuan itu, Masya Allah. Dia sangat berharga perempuan itu. Makanya jangan sekali-kali kita menyakiti hati perempuan, hati wanita. Kenapa? Karena wanita itu makhluk halus ya, makhluk yang perasaannya halus itu Ibu ya. Ya Allah, jangankan dikata-katain gitu ya, jangankan dimaki-maki gitu, dipelototin saja gitu sama suaminya nangis. Iya betul. Tapi beda perempuan sekarang mah itu ya, dipelototin suami malah melototin lagi ya. Gitu ya. Masya Allah. Dia ya Allah lembut kita, makanya jaga perasaan perempuan, jangan sakiti. Kenapa? Karena ibu kita juga perempuan, sama hanya dengan kita mengagungkan, menghormati ibu kita. Masya Allah. Kenapa? Karena nanti istri kita itu adalah perempuan. Itu ya yang harus kita hormati. Dan yang ketiga, wajuilat qurratu aini fis shalah. Ini yang hebat. Ya, wajuilat qurratu aini fis shalah. Masyaallah. Jadi dijadikan mataku terasa sejuk waktu mengerjakan salat, tenang, adem, khusyuk, gak ingat apa-apa gitu. Ya, ketika Rasul di dalam sholat. Kalau kita, wah, segala ingat kita mah. Ya Bu, ya Allah, segala ingat apa-apa ketika sholat. Kalau Rasul mah tenang, qurratu ain itu ya, hatinya itu nyaman. Ketika sudah mengangkatkan kedua tangan, Allahu Akbar, ya Allah, tenang, hatinya nyaman gitu ya. Allahu Akbar. Kita juga sama sebenarnya gitu, tenang, nyaman, ngantuk ini sholat subuh. Ya Allah, bila bacaannya agak lama ya udah ngantuk gitu ya. Itu yang ketiga, wa hadhil lisal allati waqa'at Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hal-hal tersebut, yang tiga hal itu adalah allati waqa'at, yang terdapat pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisat minad dunya tuh, tetapi semuanya itu bukanlah termasuk di dunia tuh. Minad dunya, dari dunia. Bi syai'in li anna kullama kana lillahi ta'ala laisa minad dunya. Kenapa? Karena di sini disebutkan
Karena sesungguhnya setiap perkara yang tujuannya adalah lillah, awas, yang tujuannya adalah lillah karena Allah Subhanahu wa taala, laisa minad dunya, itu bukan termasuk dunia. Masyaallah, kalladzi la budda minhu. Seperti apa nih contohnya? Al-qut, makanan, wal maskan, tempat tinggal, wal malbas, pakaian. Itu ya, walaupun itu ada di dunia tetapi bukan termasuk perkara dari dunia ini kalau niatnya lillah. Itu yang paling penting, Pak. Lillahnya yang harus kita pakai. Dia lillahnya. Jadi kalau kita makan tujuannya harus lillah. Tuh. Jadi bukan karena nafsu. Ini kalau kita makan karena nafsu apa karena lillah kira-kira? Nafsu kita, betul gak? Kenapa? Karena yang jadi patokannya itu enak, ya, betul. Kalau ibu-ibu tuh udah capek-capek masak, ya, kurang enak, kira-kira dimakan apa enggak, Bu? Bu, kira-kira dimakan apa enggak sama suaminya? Dimakan. Dimakan tapi menggerutu gitu. Ya Allah, ini makanan apaan ya? Ya Allah, padahal mah istri kita capek-capek gitu ya. Awas, niatnya harus lillah. Dimulai dengan apa dengan bismillah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu, ya Allah berkahkan makanan yang saya makan. Ya Allah jadikan ini kekuatan untuk beribadah kepadamu. Gitu. Jadi makanan itu supaya kita kuat apa? Ibadah. Itu ya, supaya kita tambah kuat ibadah. Itu makan itu nantinya jadi bernilai ibadah tuh. Kalau diniatin karena Allah Subhanahu wa taala. Baca doa dulu. Karena setan itu suka ngikut. Itu ya, suka ngikut makan. Itu ya, ketika seorang hamba menghadapi hidangan makanan terus tidak membaca doa, maka setan berkata kepada bala-bala tentaranya, yuk kita makan bareng. Gitu ya. Tetapi ketika seorang hamba ketika menghadapi hidangan makanan terus membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Oh ya Allah, ini minta berkah. Ya Allah jadikan makanan ini berkah. Ya Allah berkahkan ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Makan doh kan. Setan itu enggak mungkin ikut makan. Nah, jadi berkah makanan yang kita makan berkah, sama seperti maskan tempat kita. Dia sebagus apapun bagus itu ya makanan kita. Tempat tinggal kita bagus. Tidak apa-apa, tetapi niatnya lillah. Itu ya. Makanya nanti di rumah harus jadi tempat untuk ibadah. Ya, jadi tempat untuk ibadah, sering baca Quran, sholat sunnah, apalagi berjamaah sama istri, anak, tuh dipakai pengajian rumahnya gitu kan, Masya Allah. Jadi bukan di rumah terus ke masjid kagak pernah gitu, di rumah aja, itu mah rumah yang kagak berkah gitu ya. Jadi kita punya rumah itu harus menjadikan apa? Sesuatu yang tidak menutupi kita atau menghalangi kita daripada apa? Sholat berjamaah gitu. Sholat di rumah baik gitu ya. Itu makanya Rasul mah sampai-sampai kalau masih tetap sholatnya di rumah gitu kata Rasul ya, udah bakar rumahnya. Itu sampai Rasul seperti itu. Makanya rumahnya jangan sampai menghalangi kita daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama salat berjamaah. Makanya nanti rumahnya rumah berkah. Itu
Jadi nyaman, dipakai ibadah nyaman. Karena ada rumah yang sangat tidak nyaman untuk maksiat ya rumah nanti gitu. Itu ya. Kita ada seperti itu gak? Ada, insyaallah. Makanya bersihkan rumah kita dengan apa? Sering baca Al-Quran, rumahnya gitu bersihin. Selanjutnya malbas, nah pakaian ya. Awas niatnya harus lillah. Iya, baca doa dulu gitu ya. Itu baca doa sebelum pakai pakaiannya itu harus baca doa dulu minimal bismillahirrahmanirrahim. Pakaiannya yang menutupi aurat. Dia menutupi aurat. Bagus dan menutupi aurat itu yang penting. Terutama nih awas ibu-ibu, hati-hati. Dia harus menutupi aurat, bukan trendy saja, bagus saja gitu. Kama qala Asy-Syaikh Khalil Ar-Rasyid fi majalisur ra'iqah. Wa kana ma'hu ashabu sallallahu alaihi wasallam julusan faqala Abu Bakar Siddiq. Mudah-mudahan manfaatnya nambah iman takwa kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan keberkahannya untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita, mudah-mudahan jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, berkah anak-anak dan keturunan-keturunan kita, mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang saleh dan salehah. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul dijabah Allah Subhanahu wa taala. Persangkutan-persangkutan kita di antara kita, permasalahan-permasalahan kita, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi.